Oke teman-teman semua, kembali lagi di channel Shiba XEC Army Indonesia. Kali ini kita masih membahas mengenai koin XEC, rebranding dari Bitcoin Cash ABC. Cuman kali ini kita lebih spesifik membahas mengenai prospek dan juga pengembangan ataupun roadmap ya dari developer untuk rencana dari iCash ini ke depan seperti apa gitu. Beberapa channel mungkin sudah membahas ya, baik channel yang besar kayak siapa itu yang Hadinata, kemudian channel-channel Arsiano Crypto mungkin, terus kemudian juga Edwina Ineke, kemudian channel-channel luar negeri juga, ataupun channel dari atau media sosial iCash official. Nah ini saya sudah menyiapkan garis besarnya ya, yang ada di websitenya. Itu ada beberapa pokok atau poin yang mana ke depan itu perencanaan atau roadmap dari iCash itu akan dibawa kemana, dan beberapa target-target juga, target-target sub-sub target ada beberapa ini, dan salah satunya atau beberapa itu sudah tercapai. Nah nanti kita juga lihat mana saja yang sudah tercapai dan mana yang belum gitu ya. Langsung aja mungkin kita lihat dulu, ini semuanya pakai bahasa Inggris ya teman-teman, karena saya ngambil langsung di website officialnya iCash yang tadinya Bitcoin ABC. Nah ini yang roadmapnya itu ada 3 improvement, yaitu scaling transaction, throughput yang tadinya 100 transaksi kemudian per detik ya, kemudian bisa ekspansi atau kemudian lagi penyederhanaan transaksi menjadi 5 juta. Jadi tadinya 100, mungkin karena pengaruh harga juga ya, harganya itu waktu itu 400.000 atau 200 ribuan, itu hanya mampu sistem itu mencatat 100 transaksi per detik. Itu juga ada yang menyebutkan itu karena minernya yang kemudian bermasalah sehingga pencatatannya hanya sedikit, atau juga ada yang bilang itu memang manipulasi data gitu ya. Nah itu saya juga kurang mendalami, nanti kita akan lebih dalami lagi mengenai masalah-masalah koin Bitcoin ABC yang dulu sebelum rebranding. Kemudian yang kedua adalah improving payment experience. Jadi memang iCash sendiri namanya ya, iCash Electronic Cash atau pembayaran elektronik, sistem pembayaran elektronik, di mana difungsikan memang untuk payment atau pembayaran, di mana yang tujuan kedua itu mampu secara reliable atau dapat dipertanggungjawabkan, dapat dipercaya transaksinya itu bisa paling tidak 3 detik itu transaksi bisa terlaksana gitu ya. Securing 3 detik saja transaksi. Kemudian yang ketiga extending atau memperluas protokol, di mana fork free, future upgrade, support to more economy. Jadi future upgrade ada penambahan atau peningkatan fork. Fork itu melakukan improvement blockchain, di mana biasanya hard fork
itu menghasilkan koin baru, tetapi ini kemudian mungkin karena ini sudah rebranding tidak memerlukan adanya chain yang baru, jadi mungkin hanya berkutat masalah penyederhanaan skalabilitas dan juga transaksi aja. Itu juga mungkin security, di mana transaksi itu bisa benar-benar valid dan tidak rentan oleh pembajakan atau hacker gitu ya. Dan ini direncanakan atau dijadwalkan itu tiap tahun, di mana bulan Mei, 15 Mei itu berada di awal bulan, agak ke tengah ya, bulan ke-5, dan juga November 15 atau di akhir tahun, awal tahun agak ke tengah dan akhir tahun gitu. Ini membutuhkan node operator, yaitu operator yang memahami sistem node. Kemudian juga ada timestamp atau waktu yang periodik yang bisa mencatat dari seluruh operasi-operasi dari node itu ya. Itu mungkin 3 dari yang bisa saya artikan atau tafsir gitu ya. Meskipun mungkin ini masih dalam lagi untuk menerjemahkan atau merinterpretasi dari kalimat-kalimat ini ya. Terus kemudian scaling ya, tadi yang pertama scaling transaction, ini di breakdown lagi, scaling 100 transaksi ke 5 juta transaksi per detik ya. Ini ada 8 indikator, di mana untuk mencapai itu yang perlu diimprove yaitu canonical transaction ordering, block processingnya di skalabilisasikan gitu ya. Ini kalau anak-anak yang paham dengan coding, programming itu mungkin juga memahami atau ilmu-ilmu komputer yang di bidang kriptografi itu lebih paham gitu ya. Kalau saya tidak mendalami itu, tapi sedikit-sedikit banyak pernah mendengar dan membaca. Terus yang kedua, Schnorr signatures, jadi ada validasi signatur, tanda suatu penanda yang bisa validasi dari transaksi itu. Tiap-tiap transaksi ya, transaksinya 5 juta per detik, itu nanti di signature validation. Terus yang ketiga quick lightning fast network, itu jaringan yang mana bisa memproses dari transaksi itu lebih cepat lagi, lebih lightning, lebih ringan, ringkas. Kemudian yang keempat faster block propagation, graphene or other, jadi itu menggunakan skema-skema komputasi graphene dan juga propagation block, itu bisa mengakses, juga bisa mencatat transaksi dari ICASH ya, scalingnya itu. Terus UTXO commitment, blockchain pruning, faster initial sync, yaitu inisial dari setiap kode-kode itu nanti disinkronize juga di blockchainnya, itu di pruning itu mungkin juga yang dimaksud ada satu penanda khusus, juga perhitungan khusus yang mana bisa sistem komputasinya itu secara online di antara beberapa blockchain saling bisa akses gitu ya, mungkin seperti itu. Terus kemudian yang keenam, Marklix metadata tree, scalable block processing, itu memproses metadata tree. Metadata itu data yang banyak itu ya,
dan berjejaring bentuknya pohon tree, itu saling memproses gitu ya, yang mana scalable, bisa diskalabilisasi bloknya. Terus kemudian adaptive block size, market driven growth to 1 terabyte blocks. Jadi permasalahan blockchain ini memang dari bloknya sendiri itu terkadang ada yang bloknya itu bisa besar atau bloknya itu kecil. Ketika bloknya kecil itu transaksinya akan menjadi lebih mudah gitu ya. Tapi kalau bloknya terlalu besar itu data yang diproses juga akan besar gitu atau banyak gitu ya. 1 terabyte blocks itu bisa memproses berapa transaksi gitu ya, misalkan seperti itu. Terus yang terakhir Mankind scale, 50 transaction sehari untuk 10 miliar orang gitu ya. 50 transaksi itu kalau dibandingkan dengan transaksi per detik itu mungkin yang dihitung adalah transaksi orang per orang. Jadi kalau 50 banding 10 miliar orang berarti satu transaksi ada sekitar mungkin 2 juta ya, 2 juta atau 200 ribu ya, kira-kira 10 miliar ya ini sekitar 200 juta orang per hari yang bisa diakomodasi gitu ya. Terus kemudian usability, penggunaannya improve e-cash payment experience, ensure that it instant reliable transaction, reach instantly, be completely secure with second. Bisa mengimprove payment experience ya, menambah atau meningkatkan payment experience, yang mana bisa retrieve, bisa menerima transaksi itu bisa diterima secara penuh, komplit, secara aman dalam hitungan detik. Yang pertama indikatornya cash adder, easier and safer to use. Jadi cash adder itu mungkin istilahnya ya, mentunai transaksi tunai itu lebih mudah dan lebih aman untuk digunakan. Ini cash adder bukan tunai yang mana artinya tunai uang kertas asli, uang fiat itu, tapi uang yang di sini adalah uang digital elektronik ya, yaitu e-cash itu sendiri. Terus SegHash, hardware wallet security, jadi mengamankan wallet atau dompet virtual dalam bentuk hardware. Jadi memang server-server wallet itu bisa online maupun bisa disimpan secara offline gitu ya, di komputer kita masing-masing. Itu ada istilah cold wallet sama hot wallet itu. Terus kemudian itu tapi bisa lebih security menggunakan backup hardware. Yang ketiga convenient units to decimal places. To decimal berarti ada dua desimal, jadi dua angka di belakang gitu ya. Ada dua angka lah ya, dimana penempatannya kalau dari usability-nya bisa tidak hanya tunggal tetapi bisa lebih dari satu tempat untuk convenient units-nya gitu ya, tempat unit yang lebih aman, lebih nyaman gitu. Terus lebih proper juga. Terus yang keempat cash fusion opt-in privacy ya, jadi cash fusion menggabungkan atau fusi dari beberapa mungkin transaksi, beberapa wallet yang mana bisa mengoptimalkan privacy atau itu lebih mengutamakan keamanan data pribadi itu mungkin ya. Terus kemudian yang kelima avalanche pre-consensus,
instant transaction and real time processing. Lah ini Avalanche sendiri mungkin salah satu blockchain juga yang mana menyediakan jasa untuk pengembangan token dan juga bisa untuk digunakan untuk mempermudah transaksi antar token atau blockchain gitu ya, menggunakan jasa dari Avalanche maupun di jaringannya Avalanche. Terus kemudian reference indexer, programmatic block explorer, bisa mengeksplor jadi blok yang bisa diprogram atau di style gitu, bisa di setting dengan lebih mudah mungkin ya, dengan menggunakan reference indexer yang bisa memilah-milah gitu ya, indeks atau bisa memberikan satu penamaan khusus di tiap blok untuk kemudian dapat datanya itu bisa dikenali gitu. Terus yang ketujuh, zero knowledge subchain, bulletproof privacy gitu ya. Mungkin bisa dikatakan kepada ketahanan dari data itu sendiri. Dari data yang ada di bloknya itu bisa bisa aman, mungkin itu menggunakan istilah zero knowledge subchain. Kemudian yang ke-8, fractional satoshis, fish law forever. Jadi memang e-cash payment ini dimaksudkan untuk fish low atau low fees, adanya biaya-biaya yang rendah gitu ya, gas fees atau mungkin juga biaya-biaya jasa yang lain, biaya administrasi mungkin ya, atau yang lainnya antar wallet tentunya, tidak menggunakan jasa dari exchanger gitu. Kalau exchanger itu punya fees tersendiri, punya blok tersendiri, biasanya seperti itu. Dia menggunakan transfer wallet block yang kemudian dikenakan fee. Tapi kalau yang ini mungkin e-cash tuh wallet itu langsung gitu ya, tanpa penghubung. Terus kemudian best money secure within 3 second transaction fees forever low. Bisa tadi itu hubungannya dengan secure 3 second, 3 detik sudah bisa diproses secara cepat, secara aman. Terus yang terakhir ya, extensibility, pengembangan ya, hampir sama ya, improve sama extend. Kalau improve itu meningkatkan, extend itu kayaknya memperluas gitu ya. Make e-cash extensible, protocol, future improvement less disruptive, providing solid base for business and development to build on. Dimana pengembangan ini atau perluasan dari masa depan protokol e-cash gitu ya, untuk membangun macam-macam bisnis, membangun mungkin industri game, industri apapun bisa menggunakan jasa pembayaran dari e-cash. Kemudian yang indikatornya foundational opcodes, functional script capability, menggunakan kapabilitas script. Terus kemudian larger op return, token on chain, jadi di dalam bloknya itu ada beberapa token yang bisa di op return. Terus kemudian object datasync, Oracle and Convenance, ini menggunakan sistem object datasync ya, saya juga kurang paham. Itu mungkin data yang pemrosesan data ya. Terus kemudian Avalanche post consensus lagi, enhance security, fork free upgrades, menggunakan jasa dari Avalanche. Kemudian AVM subchain, scalable smart contract, improve privacy. Jadi e-cash ini ingin membuat satu smart contract sendiri gitu, yang scalable, jadi skalabilitas atau jadi scaling itu ya, memperhitungkan atau membuat satu transaksinya itu bisa lebih
besar atau lebih kecil, lebih murah, itu bisa di scaling, bisa di setting gitu ya. Terus kemudian advanced opcodes, enhanced script capability, itu sama dengan yang atas ya. Script capabilitasnya lebih enhance, bisa lebih meningkat menggunakan advanced opcodes. Terus new transaction format, more capable and compact. Jadi bisa format transaksinya itu bisa lebih kompak ya, lebih ringkas, ringan gitu ya, atau mungkin juga cepat, capable, mampu untuk dilakukan, atau jasanya, layanannya itu bisa bisa capable gitu ya, bisa digunakan dengan kepercayaan penuh gitu ya. Terus agile blockchain supporting tomorrow's economy. Jadi blockchainnya ini bisa dikembangkan untuk mensupport ekonomi gitu ya. Mungkin ini juga bisa selain tujuan bisnis, business to business, private to private ya, bisa juga ini digunakan ekonomi negara ya, atau private to state ya, atau state fungsional, negara-negara yang menggunakan layanan dari e-cash ini untuk menggerakkan ekonomi ya, salah satu layanan yang digunakan untuk menggerakkan perekonomian suatu negara gitu. Oke, udah habis. Terus kita langsung ke webnya. Kalian bisa lihat untuk anunya sendiri di roadmapnya ini di ecast.org apa .com ini ya. ecast doang itu aja ya. .com paling saya. Ini sudah disetting pergerakan dari seluruh kegiatan dari developer nih sudah di set ya. Ada Avalanche, staking menggunakan proof of stake, e-tokens, kemudian denomination menggunakan bits, roadmap ini scaling gitu-gitu ya. Nah, terus yang sudah tercapai mana? Nah, yang sudah tercapai ini yang centang nih ya. Mulai yang pertama tadi scaling, yang sudah itu yang nomor 1 sama nomor 2, canonical transaction ordering sama Schnorr signature itu sudah selesai. Nah, ini progres yang ke selanjutnya adalah Quick ya, Lightning Fast Network. Terus yang usability, penggunaannya yaitu cost adder ini sudah selesai. Terus SigHash itu juga sudah selesai, menggunakan security wallet. Dan yang ketiga convenient units to decimal places juga sudah selesai. Ini yang masih dalam tahap pengembangan cache fusion, opt-in privacy. Terus yang terakhir extensibility, pengembangan, pemperluasan. Ini foundational opcodes. Yang opcodesnya ini sudah terlaksana ya. Tinggal yang advanced opcodes, yang foundational opcodes, larger op return, terus juga op checking datasig ini juga sudah selesai. Tinggal yang Avalanche post consensus yang masih dalam tahap progress. Itu aja sih ya. Terus kita cek lagi, itu mungkin beberapa, ada sekitar berapa tadi? 6 ya, 6 atau 8 ya, 332 yang sudah selesai. Yang on progressnya ada 3. Itu kita cek dulu untuk harganya sendiri belum begitu berpengaruh ya. Kemarin terakhir 188 naik 190, terus kemudian turun lagi ya kemarin juga. Untuk yang rupiahnya sendiri masih 2,74 rupiah ya, masih sangat-sangat murah biayanya. Mungkin untuk menekan biaya ini sengaja memang harganya tidak terlalu mahal ya.
dari e-cash-nya ini mungkin dipertahankan di titik tertentu supaya bisa lebih terjangkau. Ini sudah cukup murah sih ya, Rp2 atau hampir Rp3. Kemungkinan ini peringkat 49 ya, kemungkinan mungkin masih bisa pump sampai ke 5 atau Rp10, itu udah paling tinggi mungkin ya, dan itu nanti akan distabilkan di area itu ya, 5 sampai Rp10. Mungkin nggak sampai $1 ya, karena mungkin kalau $1 itu terlalu mahal biayanya ya, dan juga mungkin akan skalabilitasnya terlalu besar dan sulit untuk memproses transaksinya gitu. Ini di Hotbit, terus di Get.io. Ini ada kemarin juga sudah saya bahas juga mengenai exchanger mana yang belum melisting, itu bisa kita tunggu. Misalkan listing situ mungkin bisa sampai 5 sampai Rp10 ya. Kalau sudah semuanya komplit listing, itu akan bisa ngepam tinggi ya. Mungkin itu aja. Udah panjang lebar tadi saya sampaikan menggunakan interpretasi atau penafsiran pribadi saya. Itu sepaham-pahamnya. Nanti kalau ada yang salah atau kurang nanti bisa kalian komentar, dan juga bisa ada update-update terbaru nanti saya akan buatkan videonya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.